Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai enzim. Enzim merupakan senyawa kimia berupa protein yang berperan sebagai biokatalisator. Atau secara singkatnya, enzim adalah katalis yang membantu mempercepat reaksi biologis. Enzim disusun oleh dua komponen utama, yaitu gugus protein atau apoenzim, bagian dari enzim yang tersusun dari molekul protein, dan gugus non-protein protestik, bagian dari enzim yang tersusun dari senyawa non-protein. Nah, gugus non-protein ini terbagi lagi menjadi dua. Ada kofaktor yang tersusun dari zat anorganik, umumnya logam, dan koenzim yang tersusun dari senyawa organik non-protein yang tidak melekat erat pada bagian protein enzim, misalnya vitamin, NAD, NADP, dan koenzim A. Selanjutnya ada sifat-sifat daripada enzim. Enzim merupakan biokatalisator, yang artinya enzim ini hanya mengubah kecepatan reaksi dengan menurunkan energi aktivasinya. Kemudian, enzim bekerja secara spesifik. Enzim hanya bekerja pada substrat yang spesifik untuk membentuk produk yang spesifik juga. Contohnya, enzim amilase yang hanya bekerja pada substrat berupa amilum pati. Selanjutnya, enzim dapat digunakan berulang kali atau reusable. Selama enzimnya tidak rusak, maka enzim ini bisa dipakai berulang-ulang karena tidak ikut bereaksi. Terus, ada enzim selanjutnya, enzim tidak ikut berubah menjadi produk. Walaupun enzim bekerja untuk mengubah substrat menjadi produk, tetapi enzim ini tidak akan ikut berubah menjadi produk. Lalu, kerja enzim bersifat bolak-balik atau reversible. Enzim dapat melakukan reaksi dua arah, yaitu dari substrat menjadi produk atau produk menjadi substrat. Kemudian, sifat enzim selanjutnya yaitu termolabil. Maksudnya, enzim di sini mudah rusak bila dipanasi lebih dari suhu 60 derajat Celcius. Lalu, umumnya enzim ini bekerja mengkatalisis reaksi satu arah, meskipun ada juga yang mengkatalisis reaksi dua arah. Contoh, lipase mengkatalisis pembentukan dan penguraian lemak. Kemudian, enzim ini dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit. Sebagai biokatalisator, tentunya reaksinya sangat cepat dan dapat digunakan berulang-ulang. Selanjutnya, cara kerja enzim. Dilihat dari teori yang mengungkapkan, ada dua teori yang menjelaskan. Yang pertama yaitu teori lock and key atau teori kunci gembok, yang artinya substrat masuk ke dalam sisi aktif enzim, kemudian sisi aktif enzim seolah-olah kunci dan substrat adalah anak kuncinya. Yang kedua ada teori induced fit. Teori induced fit mengemukakan bahwa setiap molekul substrat memiliki permukaan yang hampir pas dengan permukaan sisi aktif enzim. Jika substrat masuk ke dalam sisi aktif enzim, akan terbentuk kompleks enzim substrat yang pas. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Yang pertama yaitu temperatur. Temperatur yang terlalu tinggi dapat menyebabkan denaturasi protein. Temperatur yang terlalu rendah dapat menghambat reaksi. Nah, kemudian pada umumnya temperatur optimum enzim adalah 30-40 derajat Celcius. Yang kedua ada konsentrasi enzim dan substrat. Agar reaksi berjalan optimum, perbandingan jumlah antara enzim dan substrat harus sesuai. Jika enzim terlalu sedikit dan substrat terlalu banyak, reaksi akan berjalan lambat dan bahkan ada substrat yang tidak terkatalisasi. Semakin banyak enzim, maka reaksi akan berjalan semakin cepat. Yang ketiga, perubahan pH. Enzim juga sangat terpengaruh oleh pH. Perubahan pH dapat mempengaruhi perubahan asam amino kunci pada sisi aktif enzim, sehingga menghalangi sisi aktif berkombinasi dengan substratnya. pH optimum yang diperlukan berbeda-beda tergantung jenis enzimnya. Yang keempat yaitu inhibitor enzim. Seringkali enzim dihambat oleh suatu zat yang disebut inhibitor. Ada dua jenis inhibitor yaitu, yang pertama, inhibitor kompetitif. Yang artinya pada penghambatan ini, zat-zat penghambat mempunyai struktur yang mirip dengan struktur substratnya. Dengan demikian, substrat dan zat penghambat ini berkompetisi atau bersaing untuk bersatu dengan sisi aktif enzim. Jika zat penghambat lebih dulu berikatan dengan sisi aktif enzim, maka substratnya tidak dapat lagi berikatan dengan sisi aktif enzim.
Yang kedua ada inhibitor non-kompetitif, yang artinya pada penghambatan ini substrat sudah tidak dapat berikatan dengan kompleks enzim inhibitor karena sisi aktif enzim sudah berubah. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.